Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota. Boleh next, PPT-nya. Dengan anggota, pertama ada Heri Dwi Prasetyo dengan NPM 20161, kemudian ada Alvin Hakim dengan NPM 20168, kemudian ada saya sendiri, Dania Fatimah Hasnagi Widodo dengan NPM 20166, kemudian ada Ridwan Alif dengan NPM 20169, dan terakhir ada Muhammad Husin Haikal dengan NPM 20180. Boleh next slide. Jadi di sini kita akan membahas tentang distribusi peluang diskrit. Jadi distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang yang hanya memungkinkan nilai-nilai diskrit atau terbatas pada himpunan nilai-nilai yang terpisah. Distribusi ini menggambarkan peluang dari setiap kemungkinan hasil yang mungkin terjadi pada suatu eksperimen acak. Boleh next slide. Salah satu contoh dari distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang uniform. Distribusi peluang diskrit yang paling sederhana adalah distribusi uniform atau seragam. Distribusi tersebut merupakan distribusi variabel random yang diskritnya mengasumsikan bahwa semua nilai mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul. Boleh next slide. Berikut ini adalah contoh soal dari distribusi uniform. Di sini kita menggunakan teorema 1 dengan rataan dan variansi distribusi uniform diskrit frekuensi X titik koma K adalah, kemudian soalnya adalah seorang dipilih secara acak dari 5 mahasiswa mengerjakan suatu tugas. Berapa peluang setiap mahasiswa yang terpilih? Jawabannya, tiap mahasiswa berpeluang sama untuk terpilih, yakni 1/5. Maka distribusinya adalah distribusi uniform karena setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama, sehingga peluang setiap mahasiswa yang terpilih adalah frekuensi X5 sama dengan 1/5 dengan X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian tentukanlah rata-rata dan variansi berdasarkan teorema 1 yang di atas tadi. Menggunakan rumus tersebut sehingga didapatkan variansinya yaitu 3 dengan menggunakan rumus teorema 1 dan rata-ratanya adalah 10/5 yaitu 2. Boleh next slide. Kemudian saya Haikal nih, dengan distribusi peluang binominal. Nah, distribusi peluang binominal adalah suatu percobaan di mana pada setiap perlakuan hasilnya hanya ada 2 kemungkinan, yaitu proses dan gagal dalam N ulangan yang bebas. Ciri-ciri distribusi peluang binominal adalah sebagai berikut. Yang pertama, percobaan terdiri atas N ulangan. Yang kedua, dalam setiap ulangan hasilnya digolongkan dalam sukses dan gagal. Yang ketiga, peluang sukses dilambangkan dengan P, sedangkan gagal 1 min P atau dengan Q. Nah, yang keempat, ulangan tersebut bersifat saling bebas satu sama lain. Nah, distribusi peluang binominal dilambangkan dengan rumus sebagai berikut. Nah, dengan keterangannya yaitu N sama dengan banyaknya data, X banyaknya keberhasilan dalam rubah acak X, P sama dengan peluang berhasil pada setiap data, Q peluang gagal, tanda kurung 1 min P pada setiap data. Bisa next. Kemudian berikut adalah contoh soal distribusi dari peluang binominal. Nah, pelemparan 10 buah dadu homogen sekaligus, berapa peluang nampaknya mata 6 dadu sebanyak 8 buah? Nah, dijawab, P mata 6 sama dengan Pi sama dengan 1/6, N sama dengan 10, X-nya 8. Nah, kemudian dapat dirumuskan P tanda kurung X sama dengan X, tanda kurung sama dengan N, X, Pi X, tanda kurung 1 min Pi pangkat N min X. Nah, P tanda kurung X sama dengan X dapat dihasilkan seperti 8, 10, 1/6 pangkat 8, 5/6 pangkat 2. Nah, dihasilkan 0,000015. Nah, dapat diartikan dalam undian 10 dadu akan diperoleh sebanyak 6, dapat diperoleh mata 6 sebanyak 8 kali. Terjadi kira-kira 15 kali dari tiap juta.
Kemudian dengan saya Alvin, di sini akan menjelaskan terkait distribusi peluang multinominal. Distribusi peluang diskrit multinominal adalah distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk menggambarkan jumlah kemunculan masing-masing kategori dalam percobaan berulang dengan lebih dari 2 kategori. Percobaan ini terdiri dari N percobaan independen, dan pada setiap percobaan, setiap kategori memiliki probabilitas yang berbeda untuk terpilih. Dalam distribusi peluang diskrit multinominal, variabel acak X berupa vektor yang menunjukkan jumlah kemunculan masing-masing kategori dalam N percobaan. Probabilitas setiap kemunculan diberikan oleh vektor probabilitas P dengan panjang K, di mana K adalah jumlah kategori yang mungkin. Fungsi massa peluang dari variabel acak yang berdistribusi multinomial adalah sebagai berikut. F yn sama dengan faktorial n faktorial dibagi y1 faktorial, y2 faktorial, dan seterusnya, dikalikan dengan P1Y1, P2Y2, dan seterusnya. Next. Untuk contoh soal distribusi peluang multinomial, dalam contohnya yaitu dalam pelemparan sebuah dadu sebanyak 12 kali, maka tentukan peluang didapat mata 1, mata 2, sampai dengan mata 6, masing-masing tepat 2 kali. Untuk jawabannya, yaitu dengan rumus yang tadi, didapatkan hasil dengan 0,0034. Selanjutnya masuk ke distribusi peluang hypergeometrik, yaitu distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan peluang memilih sejumlah K dari N objek tanpa pengembalian dari populasi yang berisi K objek dengan sifat tertentu. Bila dalam N populasi benda, K benda diberi label label berhasil, dan N sampai K dikurangi K benda lainnya diberi label gagal. Maka distribusi peluang bagi berupa acak hypergeometrik X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran N. Untuk rumusnya dapat dilihat seperti berikut ini. Untuk contoh soal dari peluang hypergeometrik, sekelompok manusia terdiri atas 50 orang dan 3 diantaranya lahir pada tanggal 1 Januari. Secara acak diambil 5 orang. Berapa peluangnya di antara 5 orang tadi? A. Tidak terdapat yang lahir tanggal 1 Januari. B. Terdapat tidak lebih dari seorang yang lahir pada tanggal 1 Januari. Jawab A. Ambil X sama dengan banyak orang di antara N sama dengan 5 yang lahir pada tanggal 1 Januari. Maka dengan N sama dengan 50, D sama dengan 3. Rumus yang diberikan, P kurung buka 0 kurung tutup sama dengan kurung buka 3/0 kurung tutup kurung buka 47/5 kurung tutup per 50/5 kurung tutup sama dengan 0,724. Lalu dengan peluangnya adalah 0,724 bahwa kelima orang itu tidak lahir pada tanggal 1 Januari. Untuk soal yang B, tidak lebih dari seorang yang lahir pada 1 Januari, berarti X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Lalu P 0, kurung buka 0, kurung tutup sudah dihitung di atas. Untuk hasilnya didapat 0,253, sehingga peluang paling banyak seorang di antara 5 orang itu yang lahir pada 1 Januari adalah 0,724 ditambah 0,253 sama dengan 0,977. Baik, masuk ke distribusi peluang Poisson adalah suatu distribusi untuk peristiwa yang probabilitasnya kejadiannya kecil, di mana kejadiannya bergantung pada selang waktu tertentu atau di wilayah tertentu, dan hasil pengamatannya berupa data diskrit. Misalnya, selang waktu tertentu yang dimaksud bisa beberapa panjang, beberapa menit, beberapa hari, minggu, bulan, bahkan beberapa tahun. Nah, untuk rumus dasarnya sendiri adalah sebagai berikut, di mana F
dalam kurung X sama Y, lalu dalam kurung lagi PX lambda sama dengan E pangkat E min lambda kalikan lambda pangkat X dibagi X faktorial. Untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, dan untuk X lainnya. Next. Nah, masuk ke contoh soal, di mana peluang seseorang akan mendapatkan reaksi buruk setelah disuntik besarnya adalah 0,0005 dari 4.000 orang yang disuntik. Tentukan peluang yang mendapatkan reaksi buruk. Yang pertama ada tidak ada, yang kedua atau B adalah ada 2 orang. Jawab, dengan menggunakan pendekatan distribusi Poisson kepada distribusi binomal, maka lambda sama dengan NP sama dengan 4.000 dikalikan 0,0005 sama dengan 2. Jika X sama dengan banyak orang yang mendapatkan reaksi buruk akibat suntikan itu, maka P0 sama dengan E pangkat min 2 dikalikan 2 pangkat 0 dibagi 0 faktorial sama dengan 0,1353. Next. Nah, untuk B, dalam hasil ini lambda sama dengan 2, sehingga P kita masukkan 2 sama dengan E pangkat min 2, 2 pangkat 2 dibagi 2 faktorial sama dengan 0,2706. Di mana peluang ada 2 orang mendapatkan reaksi buruk ialah 0,2706. Next. Oke. Mungkin itu sekian dari kami, kelompok 11 untuk presentasi distribusi diskrit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.